Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang fiqih al-asmaul husna. Serial mengenal nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemarin pada hari Selasa yang lalu kita sudah membahas salah satu sifat Allah yaitu al-alim. Artinya yang maha mengetahui. Kita sambung sekarang kepada nama dan sifat Allah yang lain, dua sekaligus karena berdekatan maknanya, yaitu Al-Latif dan Al-Khabir. Dua nama dan dua sifat ini sering disebut berbarengan, berdampingan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama Al-Latif, yang kedua Al-Khabir. Di dalam Al-Quran banyak bertebaran disebut dua nama ini. Di antaranya Surah Al-An'am 103. Allah berfirman, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Kata Allah Azza wa Jalla, pandangan mata manapun tidak bisa menjangkau Allah. Dan wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah mencakup seluruh pandangan, mengetahui dan melihat seluruh mata, seluruh pandangan dari seluruh makhluknya. Mata dan pandangan makhluk tidak bisa menjangkau Allah, kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Tapi di akhirat nanti bisa. Tapi khusus bagi orang-orang mukmin di surga. Adapun bagi orang yang tidak ke surga, ya nggak bisa melihat. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, dalam surah Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat, pada hari ini itu hari kiamat, terhalang dari melihat Allah. Ini tentang orang kafir di dalam neraka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, menunjukkan orang mukmin di surga bisa melihat Allah. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada mata-mata, wajah-wajah yang sumringah, yang berbahagia, yang senang, yang gembira. Kenapa? Karena mereka bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang mukmin di surga. Adapun di dunia, makhluk tidak bisa melihat Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia ini tidak terjangkau oleh pandangan mata siapapun di dunia ini, sedangkan dia pandangannya, penglihatannya, pengetahuannya menjangkau seluruh penglihatan makhluk. Wa huwal latiful khabir. Dan dia maha latif dan maha khabir. Latif dan khabir disebut setelah menjelaskan bahwa Allah itu menjangkau seluruh makhluknya, ilmunya dan penglihatannya. Juga dalam surah Al-Hajj ayat 63 Allah berfirman, Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul arda mukhdarrah innallaha latifun khabir.
bukankah kamu melihat bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan air dari langit, hujan. Fatusbihul arda mukhdarrah. Lalu jadilah bumi itu menjadi subur gembur hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha latif dan maha khabir. Kalau kita membuang air dari baskom, kemana aja, ke selokan, ke tanah, kita tidak tahu air yang kita buang itu bagaimana, kemana. Kalau Allah menurunkan hujan dari langit, tahu apa yang akan terjadi, kemana air ini mengalir. Siapa makhluk yang bisa mengambil manfaat? Siapa yang terkena madarat? Dan seterusnya Allah tahu. Karena Allah yang menentukan semuanya. Nah, setelah menjelaskan itu, Allah menyatakan, Innallaha latifun khabir. Allah itu maha latif dan maha khabir. Juga di dalam surah Luqman ayat yang ke-16 Allah berfirman. Berkata Luqman ketika menasihati anaknya. Panjang. Nah, salah satu di antara ucapan Luqman kepada anaknya adalah, Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhrah, au fi samawati, au fil ard, ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, sesungguhnya tidak ada satupun biji walaupun sebesar debu, atau bukan sebesar, sekecil debu, karena debu kecil. Tidak ada satu biji pun sekecil debu, baik yang ada di tengah padang pasir yang luas, atau di langit, atau di bumi, ya'ti bihallah. Kecuali Allah pasti akan mendatangkan hal itu. Tidak ada satupun amalan sekecil apapun. Amalannya kecil, enteng, ringan, sepele. Sekecil debu yang seperti sekecil debu yang ditebarkan di tengah padang pasir yang luas kan sangat kecil, atau di langit atau di bumi. Kecuali semua Allah akan datangkan. Allah tahu itu. Dan Allah balas. Setelah dikatakan demikian, Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah maha latif dan maha khabir. Juga dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14 Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah dia mengetahui siapa yang menciptakan semua itu? Dialah yang latif dan yang khabir. Juga dalam Al-Ahzab ayat 34 Allah berfirman, Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Kata Allah kepada para istri Nabi, ingat oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Kan banyak tuh ayat Allah turun di rumah-rumah para istri Nabi. Ketika Nabi alaihissalam berada di mereka. Kadang di istri ini, kadang di istri itu. Dan seringkali ayat ini turun di rumah-rumah para istrinya itu. Setelah itu Allah menyatakan, Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah maha latif dan maha khabir. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan Allah maha latif, Allah maha khabir. Dan perkataan Allah latif dan Allah khabir itu setelah menjelaskan ilmu Allah yang maha mengetahui semua. Yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di dalam dada-dada yang tersembunyi. Innallaha latifun khabir. Lalu apa sih makna latif dan maha khabir? Ammal khabiru, adapun maha khabir. Fama'nahu alladhi adraka ilmuhu sarair. Wa tala ala maknunid dhamair. Wa ala khafiyatis sudur. Wa lataifil umur. Wa daqaiqidh dharrat.
fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyah allati hiya fi ghayatil lutfi was saghir wa fi ghayatil khafa wa min babi aula ahra ilmuhu bidzawahir wal jalliyat. Adapun khabir, makna khabir itu adalah zat yang ilmunya mencakup semua yang rahasia. Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Dan mengetahui rincian dari seluruh urusan secara detil. Dan ini nama yang kembali kepada mengetahui semua yang tersembunyi dengan pengetahuan yang rinci dan detil, mengetahui apa yang dirahasiakan, apalagi yang zahir, yang nyata, dan yang terang-terangan. Itulah makna al-khabir. Al-khabir itu mengetahui semua yang rahasia. Kalau yang rahasia saja diketahui, nggak perlu diomongkan. Tahu nggak yang terang-terangan, yang nyata, nggak perlu. Ya pasti lebih tahu lah. Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu bahwa ilmu Allah itu menjangkau segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala hal. Nah, adapun khabir lebih difokuskan kepada secara khusus mengetahui semua yang rahasia, semua yang tersembunyi, termasuk perkara-perkara gaib. Itu makna al-khabir. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-latif? Al-latif memiliki dua makna. Ahaduhuma bima'na al-khabir wa huwa anna ilmahu daqqa wa latufa hatta adraka as-sarair wal dhamair wal khafiyat. Pertama, al-latif semakna dengan al-khabir, sinonim, yaitu zat yang ilmunya begitu rinci, begitu detil, mengetahui segala hal sampai yang rahasia, sampai yang tersembunyi, sampai yang tidak terlihat dengan kasat mata. Allah mengetahui itu al-latif dengan makna al-khabir. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ini yang disebut, kalau tadi al-latif dengan makna yang lazim, kalau ini yang muta'addi. Yang lazim itu artinya ya tidak berkaitan dengan makhluknya. Tapi yang ini ada efek, ada dampak kepada makhluk, yaitu apa? Alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaih masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Nah, ini yang menyebabkan hamba mengenal Allah sebagai Al-Latif pasti optimis, pasti husnudzan, pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti bersyukur. Kenapa? Karena makna Al-Latif yang kedua ini adalah zat yang memberikan seluruh hal yang maslahat bagi hamba-hambanya dan para walinya karena cinta dan kasih sayangnya, karena kebaikan-kebaikannya dengan cara-cara yang tidak disadari oleh makhluk. Kadang-kadang makhluk itu tidak tahu bahwa Allah tuh memberikan hal yang maslahat bagi dirinya, dan itu setiap detik, setiap saat. Tapi makhluk tidak atau kurang menyadarinya atau jarang menyadarinya. Kita setiap detik saja sudah seluruh organ vital tubuh kita ini normal, berfungsi. Darah tetap berdesir mengalir di dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh kita. Oksigen tersalur secara merata. Kemudian jantung berdenyut setiap detik, setiap saat. Sekalipun kita sedang tidur, bahkan sedang pingsan.
Dan itu jarang disadari bahwa itu kasih sayang Allah, kemaslahatan yang Allah berikan kepada kita ya. Saking apanya? Saking kontinunya ini kenikmatan, ya enggak? Baru kita akan menyadari bahwa semua itu merupakan nikmat Allah yang maslahat bagi kita. Kalau nikmat itu dicabut tuh, ya. Ada penyumbatan dalam pembuluh darah. Oh, ini darah tidak lancar. Baru terasa ada keluhan. Baru menyadari, oh selama ini lancarnya peredaran darah itu nikmat ya, maslahat ya. Itu Allah yang ngatur tuh. Jadi latif yang kedua maknanya zat yang memberikan, menyampaikan kemaslahatan kepada hamba-hamba dan para walinya karena kasih sayangnya, karena kebaikannya dengan cara-cara yang tidak disadari oleh manusia. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab An-Nunniyah. An-Nunniyah ini bait-bait syair yang isinya salah satunya berkaitan dengan masalah akidah atau terutama tauhid asma wa sifat. Nah, termasuk bait ini nih. Beliau berbicara tentang Al-Latif sebagai salah satu nama dan sifat bagi Allah. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa huwa al-latifu bi'abdihi wa li'abdihi wal lutfu fi awsafihi naw'an. Allah itu zat yang latif kepada hambanya, bagi hambanya. Ada kepada, ada bagi. Ada bi abdihi, ada li abdihi. Penggunaan huruf bi dan penggunaan huruf li itu memberi makna yang berbeda. Allah itu zat yang maha latif kepada hambanya untuk hambanya. Dan dia lutfu itu penyayang. Kelatifan Allah dalam sifatnya nau'an, ada dua jenis, ada dua macam. Pertama, idraku asraril umur bil khibrah. Pertama, mengetahui, menjangkau seluruh urusan-urusan yang rahasia, yang tersembunyi. Walutfu inda mawaqil ihsan, dan kelutfian Allah ketika Allah memberikan berbagai macam kebaikan. Fayurika izzatahu wa yubdi lutfahu. Maka Allah memperlihatkan kepadamu kegagahannya dan menampakkan kepadamu kasih sayangnya. Wal abdu fil ghafalati an sya'an. Sedangkan hamba berada dalam kelalaian tentang perkara itu. Penjelasan Imam Ibn Qayyim dalam kitab An-Nunniyah yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak ini memberikan makna bahwa ada dua jenis latif. Pertama, mengetahui secara detail, secara rinci termasuk yang rahasia, ini dengan makna khabir. Dan yang keduanya memberikan kebaikan yang maslahat bagi hambanya karena kasih sayangnya. Tapi terhadap kedua hal ini hamba manusia seringkali lalai. Kita tahu Allah maha mengetahui, tapi konsekuensi dari pengetahuan kita bahwa Allah maha melihat, maha mengetahui ini tidak kita terapkan. Sehingga beranikan berdosa dan bermaksiat hanya karena nggak ada orang yang lihat. Tenang, aman, nggak ada yang lihat, prung aja melakukan dosa dan maksiat. Nggak sadar Allah lihat, nggak sadar Allah maha mengetahui. Ada kan dalam diri kita iri, dengki, suudzon kepada sesama gitu ya. Benci kepada sesama dengan kebencian yang Allah larang gitu kan. Nah ini dipendam. Orang gak tahu bahwa kita suudzon, bahwa kita iri, bahwa kita benci, bahwa kita dengki. Orang gak tahu. Allah tahu tuh. Seringkali kita tidak menyadari. Andai orang tahu bahwa kita iri, dengki, suudzon, niscaya kita malu. Niscaya kita ini akan menghapus rasa iri, dengki, benci kepada sesama kalau orang tahu, karena itu buruk.
Tapi karena orang nggak tahu dipendam, Allah tahu. Lalai dia. Padahal orang mah walaupun tahu atau tidak nggak bisa memberi hukuman kepada kita. Tapi Allah mah bisa memberi hukuman dunia ataupun akhirat. Lalailah orang terhadap hal ini. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, latif itu ada dua. Yang pertama adalah mengetahui secara rinci dan detil semua yang tersembunyi, termasuk yang ada dalam dada kita, dalam hati kita. Mengetahui apa yang ada di langit, yang di bumi, di tengah hutan, tengah malam, yang nggak ada manusia di sana, ada apapun yang terjadi di sana, daun jatuh dan seterusnya Allah tahu, air menetes Allah tahu. Latif, khabir. Ini latif yang pertama, mengetahui semuanya. Dan latif yang kedua, memberikan kebaikan, memberikan kasih sayang, memberikan hal yang maslahat dengan cara dan momen yang orang tidak menyadari. Orang rata-rata lalai terhadap dua hal ini. Lalu berkata muallif hafizahullahu ta'ala, falutfullahi bi'abdihi wa minar rahmah bal huwa rahmatun khasah farrahmatul lati tasilu ilal abdi min haitsu la yash'uru biha aw la yash'uru bi asbabiha hiyal lutfu. Sifat latif Allah kepada hambanya merupakan rahmat. Bahkan itu rahmat secara khusus. Bagaimana enggak rahmat? Pertama, keyakinan kita bahwa Allah itu mengetahui semua isi dada kita menyebabkan kita hati-hati. Kita enggak berani sembarangan memiliki hal-hal buruk yang kita sembunyikan dalam hati kita. Kan gitu ya. Terus yang kedua, latif yang kedua, Allah memberikan kebaikan, kemaslahatan, kenikmatan dengan cara yang kita tidak sadari. Itu jelas merupakan rahmat. Maka rahmat yang sampai kepada seorang hamba dengan cara yang tidak disadari atau dengan sebab-sebab yang juga tidak disadari, itu merupakan sifat latif Allah yang terasa dampaknya oleh makhluk, oleh kita sebagai hamba. Yuqalu latafallahu bi'abdihi wa latafalah. Ada dua susunan kalimat yang menggunakan kata-kata latif, latafa. Pertama dengan kata bantu bi, yang kedua dengan kata bantu li. Seperti contoh, latafallahu bi'abdihi. Allah lataf kepada hambanya. Ada lagi latafa lahu, Allah latif lahu, bagi dia. Tadi kepada dia, kepada hamba, sekarang ini bagi hamba. Apa maknanya? Maknanya adalah, pertama, kalau Allah latafallahu bi'abdih, tawallahu wilayatan khasah biha tasluhu ahwaluhu zahirah wal batinah wa biha tandafi'u anhu jami'ul makruhat minal umurid dakhiliyah wal umuril kharijiyah. Maknanya, kalau menggunakan dua kata bantu baik dengan bi maupun dengan li, adalah Allah memberikan perlindungan khusus kepada dia. Dengan perlindungan itu maslahatlah keadaan dia, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Tertolaklah dari dia seluruh hal-hal yang tidak disukai, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Fal umurud dakhiliyah lutfun bil abdi wal umurul kharijiyah lutfun lil abdi. Adapun kalau perlindungan Allah, pemberian Allah yang diberikan kepada hamba dalam bentuk aspek-aspek dakhiliyah atau internal, maka itu disebut dengan sebutan lutfun bil abdi. Allah latif bi kepada hamba.
Adapun kalau perlindungan Allah Azza wa Jalla ataupun pemberian Allah itu untuk kepentingan kharijiyah atau eksternal disebut lutfun lil abdi. Latif Allah bagi hamba. Jadi kalau kepentingan atau pemberian Allah Azza wa Jalla itu menyangkut aspek-aspek internal kita seperti batin kita, hati kita, termasuk apa yang ada di dalam bagian dalam tubuh kita yang kita tidak tahu, tidak melihat dan tidak bisa memperbaikinya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, menjaga, memberikan kemaslahatan untuk aspek dakhiliyah atau internal tersebut, maka itu yang disebut dengan lutfun bi abdi. Latif Allah kepada hambanya. Adapun untuk masalah-masalah eksternal lil abdi, bagi hamba-hambanya. فَإِذَا يَسَّرَ اللَّهُ أُمُورَ عَبْدِهِ وَسَهَلَ لَهُ طُرُقَ الْخَيْرِ أَعَانَهُ عَلَيْهَا فَقَدْ لَطَفَ بِهِ. Apabila Allah memudahkan urusan seorang hamba, melancarkan jalan-jalan kebaikan bagi dia dan Allah membantu dia dalam hal itu, berarti Allah telah berbuat latif kepada dia, bagi dia, bukan kepada, bagi dia. Karena ini semua menyangkut urusan zahir, ya enggak? Dimudahkan urusan, digampangkan caranya, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal itu aspek-aspek lahiriah, zahiriyah, eksternal, itu bagi. Wa idza qayyada lahu asbaban kharijiyah ghaira dakhilatin tahta qudratil abdi fiha salahu faqad latafa lahu. Bila Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi hamba sebab-sebab eksternal tanpa adanya kaitan dengan aspek internal yang berkaitan dengan kemampuan seorang hamba, dan di sana ada kemaslahatannya, berarti Allah telah memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Oleh karena itu dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan banyak urusan-urusan eksternal, berupa apa? Penderitaan. Tapi akibatnya, endingnya, ending teh, akhirnya ternyata berbuah manis bagi Nabiullah Yusuf. Perjalanan hidup awal Nabi Yusuf begitu pahit, tidak disukai, tapi akhirnya amat sangat manis. Lalu di akhir ayat yang berkaitan tentang kisah Nabi Yusuf ini dalam surah Yusuf ayat 100, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku maha latif kepada apa-apa saja yang dia kehendaki. Maknanya inna hadhil asya allati hasalat lutfun latafahullahu lahu fa'tarafa bihadhihi ni'mah. Artinya semua perkara kejadian yang teralami merupakan sifat latif Allah yang Allah berikan kepadanya, lalu Nabi Yusuf mengakui nikmat tersebut. Itu lahu, itu bagi. Allah latif bagi makhluknya, memberikan aspek-aspek yang sifatnya khariji, eksternal. Nah lalu lutfullahi bi'abdi, sekarang sifat latif Allah bagi hambanya, kepada hambanya, pakai bi. Ini bab yang sangat luas. Wa yatafaddalullahu
bima syaa minhu ala man yasha min ibadihi mimman ya'lamuhu mahallan lidzalika wa ahlan lahu wal fadlu biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah memberikan karunia dalam bentuk karunia yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki selama hamba tersebut layak menerima keutamaan atau karunia tadi. Dan seluruh karunia berada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hambanya. Dan Allah sang pemilik keutamaan yang agung. Contoh umpamanya, sifat latif Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Bentuknya Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Dari gelapnya kebodohan, kekufuran, kebidahan, kemaksiatan kepada cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ketaatan, dan cahaya sunnah. Di antara sifat latif Allah kepada orang-orang mukmin adalah Allah memelihara mereka agar mereka tidak taat kepada al-ammarah bisu, kepada jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan yang menjadi tabiat asli dari semua jiwa manusia. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menahan diri dari hawa nafsunya, dipalingkan dari keburukan, dari kekejian, dari kemungkaran, padahal fitnah dan godaan untuk melakukan hal-hal tersebut begitu dahsyat. Coba sekarang ini orang mudah tergiring kepada dosa dan maksiat karena apa? Karena fasilitas, kesempatan untuk melakukan dosa dan maksiat itu begitu terbuka setiap saat, di setiap tempat. Walaupun umpamanya di masjid. Dengan cara apa? Cukup duduk di dalam masjid, buka HP, bisa bermaksiat dengan HP. Walaupun sendirian di kamar sambil berbaring, bisa bermaksiat dalam keadaan seperti itu. Di internet, di media-media elektronik begitu bertebaran godaan-godaan yang memancing syubhat dan syahwat. Baik dalam bentuk informasi buruk yang dikemas dalam bentuk berita, dalam bentuk artikel ilmiah, dalam bentuk segala macam bentuk. Orang mudah terjerumus ke dalam syubhat, terjerumus ke dalam syahwat. Tapi ada orang-orang yang Allah jaga dari semuanya itu. Allah karuniakan kepada mereka hidayah dan cahaya iman yang menyebabkan mereka mengerem diri dari hal itu. Ini salah satu bentuk latif Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Termasuk di antara bentuk latif Allah, latif yang dimaksud di sini adalah kebaikan dan kemaslahatan yang Allah berikan kepada makhluk, yaitu ditetapkannya rizki sesuai dengan kemaslahatan yang Allah tetapkan bagi orang itu. Yang kadarnya, momennya pas agar maslahat rizki itu bagi manusia. Tidak semua rizki maslahat bagi orang yang diberi rizki. Ada orang yang setelah diberi rizki dia durhaka. Setelah diberi rizki dia sombong dan takabur. Setelah diberi rizki dia lupa ibadah, lupa ngaji, lupa kepada kebaikan. Setelah diberi rizki dia lalai dari syariat. Ada yang begitu? Ada. Berarti tidak maslahat. Mungkin kadarnya yang terlalu berlebihan, mungkin momennya yang tidak pas. Maka Allah Subhanahu wa taala menakar segalanya demi kemaslahatan makhluk. Oleh karena itu kalau seorang hamba oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang rizkinya terbatas, itu demi kemaslahatan dia karena kasih sayang Allah kepada dia. Karena Allah tahu
kemampuan dia, iman dia kalau diberikan rezeki lebih berlimpah, wah dia bisa bahaya loh. Bisa lalai dari ibadah, bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dan Allah tidak suka kalau orang itu menjauh dari Allah. Makanya rezekinya dibatasi itu. Jadi Allah menakar semua itu dan itu merupakan salah satu bentuk wujud sifat latif Allah kepada makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allah itu maha latif kepada hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan dia maha kuat dan maha gagah. Latif di sini dikaitkan dengan diberikannya rizki oleh Allah kepada orang tersebut dan latif di sini dengan makna memberikan hal yang maslahat bagi manusia. Termasuk di antara sifat latif Allah kepada manusia, Allah menetapkan berbagai macam musibah, penderitaan, godaan, kanyeri, kaperi untuk membuat dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ingat, jangankan dalam urusan agama atau urusan akhirat. Dalam urusan dunia saja seringkali orang mencintai orang lain dalam bentuk memberikan penderitaan. Tapi penderitaan ini dalam rangka melatih dia agar dia ini lebih tangguh, lebih baik daripada sebelumnya. Guru di sekolah memberikan beberapa tugas yang memberatkan kepada murid. Dikasih PR, dikasih soal yang liar, yang pusing. Dikasih umpamanya tugas membuat tulisan. Kalau seorang anak umpamanya lupa terhadap definisi dari sesuatu. Ayo bacakan definisi dari lupa. Sekarang tugas baik kamu di rumah. Tulis definisi itu 100 kali. Gitu kan? Saya masih ingat atau tidak? Waktu di SMA hukum apa ya? Lupa lagi atau SMP. Sebutkan bunyi hukum Archimedes gitu ya. Arab hukum Archimedes. Kamu PR di rumah tulis 100 baris. Hukum Archimedes adalah begitu. Terus ditulis hafal tuh. Iya enggak? Sekarang mah lupa lagi. Tulis apa yang dimaksud dengan hukum bejana berhubungan. Ini tes fisikanya. IPA lah pokoknya baheula mah. Aduh, naon atau bejana berhubungan teh permukaan air selalu sama ratanya gitu. Nah, kayak begitu. Ditulis permukaan air selalu sama rata. Begitu terus. Capek, cangkel. Secara psikis menderita iya. Orang mau main, teman-teman mau main. Aduh, saya kalau main terus ini nggak selesai dijewer ya besok. Bisa-bisa 1000 kali ya. Gitunya. Ada tuh. Guru fisika saya, fisika apa kimia? Kimia. Di SMA nih, ada nih hukum begini. Kalian ini harus hafal. Besok dites yang tidak dites ceban. Ceban itu 10.000-nya. Ceban apa? Mayar 10.000. Bukan, ternyata harus nuliskan ini sebanyak 10.000 baris. Aduh. Tapi akhirnya kan hafal. Karena diancam begitu ngapalkun tuh daripada ceban tuh, daripada 10.000 baris tuh. Terkenal ceban dan sejak saat itu saya tahu apa arti ceban. Tadinya nggak tahu apa itu ceban. Nah, jadi begitu. Itu manusia seringkali memberikan penderitaan kepada orang demi kemaslahatan mereka. Coba guru bela diri ke muridnya tuh. Nyiksa atunya, bikin lelah, bikin pegal, bikin sakit, bikin ngoprot. Ngoprot itu berkeringat gitu ya. Sudah ngos-ngosan, hayo lari dulu 10 keliling gitu. Terus ajrag-ajragan. Terus senamnya aja setengah jam lebih. Ya. Terus ketika jurus ya, tahan perutnya, tahan napas, cegek. Aduh.
Innalillahi. Dipukul. Jadi sakit. Apakah sang pelatih benci kepada muridnya? Mumpung ada kesempatan nggak akan melawan, saya tonjok. Apa begitu? Enggak. Tapi itu dalam rangka untuk lebih maslahat kepada muridnya. Nanti muridnya itu tambah kuat. Dipukul oleh lawan, cuma gatal gitu. Sekali mukul dia bisa kuat, bisa bikin kelengger orang gitu kan. Nah seperti itu. Itu orang kepada orang. Apalagi Allah kepada makhluknya. Ingin makhluknya itu lebih hebat, lebih sabar ya. Dosa-dosanya yang banyak bisa dikurangi, digugurkan. Pahalanya yang sedikit bisa ditambah. Kasih musibah. Kasih penderitaan, kasih godaan. Godaan musibah yang membuat dia menderita itu menyebabkan dosa-dosanya gugur. Dikasih kesabaran, diberikan pahala yang tidak terhingga karena kesabaran. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat besar. Apapun bentuk musibahnya, sakit kayak gitu ya, atau diteror orang kayak, dihina orang kayak, atau umpamanya kehilangan sesuatu dari harta dunia, jabatan atau pangkat atau yang sejenisnya membuat kita umpamanya menderita. Ini menggugurkan dosa, menambah pahala dan menguatkan mental, meningkatkan derajat kemuliaan, menyebabkan kita lebih mendekat kepada Allah dan doa kita lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka musibah termasuk salah satu wujud latifnya Allah kepada kita, kebaikan, kemaslahatan yang Allah berikan kepada kita, dan membuat kita jauh lebih baik, lebih maslahat daripada sebelumnya. Di antara sifat latif Allah bagi hamba kepada hamba-hambanya adalah diberikannya kawan-kawan yang mempengaruhi kita, baik agama kita ataupun dunia kita. Baik kawan itu kawan yang baik ataupun kawan yang buruk. Kawan yang baik untuk diambil maslahat dan faedahnya. Kawan yang buruk ini untuk menguji sampai di mana kekuatan dari daya tahan kita terhadap godaan, terhadap gangguan. Apa kita akan terpengaruh oleh keburukan atau memberi pengaruh kepada mereka yang buruk dengan kebaikan. Kawan yang buruk yang Allah dekatkan kepada kita, itulah dakwah. Itu lahan amar ma'ruf nahi munkar. Kawan-kawan soleh yang baik kepada kita itu lahan untuk belajar, mengambil banyak manfaat, banyak faidah, banyak ilmu, banyak pelajaran dalam kehidupan kita. Dua-duanya harus jadi manfaat. Kawan buruk jadi manfaat, kawan baik jadi manfaat. Kawan buruk jadi manfaatnya karena itu melatih kita untuk bersabar atas gangguan godaan mereka, untuk memberanikan berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, berupaya tidak terpengaruh, bahkan berupaya memberi pengaruh yang baik kepada mereka. Dan banyak lagi bentuk-bentuk latif Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Walhasil kita sudah tahu makna khabir adalah mengetahui secara detail, secara rinci semua hal yang tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Sedangkan makna latif pertama semakna dengan khabir, yang keduanya adalah memberi maslahat karena kasih sayang Allah, memberi kebaikan karena cinta Allah kepada hamba-hambanya, dan bentuk dari kemaslahatan dan kebaikan ini bisa yang menyenangkan, bisa yang lawan dari menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Termasuk musibah, godaan dan cobaan yang tadi sudah dijelaskan, salah satu bentuk latif Allah kepada kita demi kemaslahatan kita, ya. Inilah penjelasan tentang Al-Latif dan Al-Khabir. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga.
Syukran Ustaz atas pemaparan materi di pagi hari ini. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami mengundang para pemirsa dan pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 8682637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, ke nomor 0811-227-1476. Kami membuka kesempatan pertama bagi para penelpon melalui nomor 022-8682637. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Ya, Pak Mulyono. Ya. Silakan. Ada alatnya mempunyai dua nama. Yang saya tanyakan, yang kedua, yaitu zat yang memberi kebaikan pada hambanya. Tapi kebanyakan hambanya belum tahu bahwa mendapatkan kebaikan dari Allah. Bagaimana untuk hambanya yang dirasakan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salah satu makna latif adalah Allah memberikan kebaikan atas kasih sayangnya dan kemaslahatan bagi manusia. Akan tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Kebanyakan, bukan semua. Ada yang menyadarinya. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla pilih dari kalangan hambanya untuk menyadari hal ini. Ya, ada. Adapun yang menyadari, maka dia akan mengantisipasi seluruh kebaikan, seluruh kemaslahatan yang Allah berikan itu dengan cara yang benar. Kalau yang Allah berikan itu berupa kesenangan, berupa hal-hal yang membahagiakan, menggembirakan, menyenangkan, dia akan bersyukur. Tapi kalau yang Allah berikan untuk kemaslahatan kita itu berupa hal yang membuat kita menderita, seperti musibah, seperti sakit atau yang lain-lainnya, maka orang yang menyadari hal itu akan mengantisipasinya dengan cara bersabar. Ini sikap seorang mukmin yang membuat Nabi SAW takjub. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan semua mukmin karena semua urusan orang mukmin itu semuanya baik. Wa ma dzaka illal mu'min, dan itu tidaklah layak untuk dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Urusan yang menakjubkan ini hanya layak dimiliki oleh seorang mukmin. Gimana semua urusan baik itu? In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau yang menimpa orang mukmin itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, diberi rizki, dari jabatan, pangkat, diberikan hal-hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur atas semuanya itu, dan itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau yang Allah berikan kepada dia itu adalah sesuatu yang dharra, sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, seperti musibah, seperti umpamanya penderitaan, apapun bentuknya, maka sabar, dia akan sabar, fakana khairallah, maka sabar dalam hal itu adalah baik untuknya. Coba lihat, apapun yang menimpa orang mukmin, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya berakibat baik. Kalau yang menimpanya kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau yang menimpanya keburukan, dia bersabar dan berikhtiar dengan ikhtiar yang disyariatkan untuk bisa keluar dari hal yang buruk tadi, penderitaan tadi. Maka itu baik akibatnya bagi dirinya. Maka tidak ada yang berakibat buruk. Ini orang yang menyadari bahwa
apapun yang Allah berikan kepadanya itu adalah untuk kemaslahatan, itu adalah salah satu bentuk dari sifat latif Allah kepada makhluk. Itulah orang-orang yang spesial. Adapun orang yang tidak menyadari, salah sikap. Diberi berbagai macam kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dia lalai. Dia euforia, dia hura-hura. Dia lalai dari kewajiban kepada Allah ketika memperoleh kenikmatan. Tidak bersyukur. Seperti umpamanya Qarun, ketika diberikan harta yang melimpah, apa dia bilang? Semua harta ini hasil usahaku. Itu keliru, akhirnya apa? Allah amblaskan dia beserta harta kekayaannya ke dalam tanah. Terkubur sudah. Maka sejak saat itu semua harta yang ditemukan dari dalam tanah disebut harta karun. Walaupun di tanah Sunda, di Jawa, Qarun nggak pernah ke Jawa. Ada Bapak Ujang gitu, ngubur emas, 100 tahun kemudian sudah meninggal, ditemukan harta karun, padahal harta Ujang. Nah, itu contohnya. Adapun contoh orang yang baik atau benar ketika diberikan kenikmatan oleh Allah. Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan syukur, apakah akan kufur. Lihatun siapa Dzulqarnain yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat yang hampir terakhir. Ketika menemukan satu kaum, ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kata kaum itu, wahai Dzulqarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu suka merusakkan suka mengadakan kerusakan di muka bumi, membunuh, merampok dan seterusnya. Bisa nggak kami memberi upah kepadamu agar engkau itu membuat benteng antara kami dan antara mereka? Diberikan iming-iming upah. Apa kata Dzulqarnain ini? Kata beliau, ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang sudah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang engkau janjikan kepadaku. Enggak perlu upah-upah kayak gitu. Tapi tetap bertanggung jawab. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Sekarang bantu saya dengan orang-orang kuat di antara kalian. Saya akan bikin benteng. Bikin benteng ditumpuk atuna zuburul hadid ya. Berikan potongan-potongan besi sampai ketika hatta idza sawa bainas sadafaini. Ketika besi itu sudah numpuk sampai 2 puncak gunung. Qalan fakhu, tiupkan api, dibakar sama api. Terus setelah itu diberikan ter, jadi kuat. Wa mas tata'u ayadharuhu wa mas tata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa melompatinya, juga tidak bisa menembusnya. Itu hasil nyata karya besar dari Dzulqarnain. Setelah semuanya beres, apa yang beliau bilang? Beliau tidak lihat, inilah karyaku. Enggak. Beliau menyatakan, hadza rahmatu min Rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Langsung menisbatkan diri kepada Allah SWT. Jadi ketika diberikan kebaikan, syukur. Ketika diberikan keburukan, sabar. Itu orang yang sadar. Orang yang menyadari bahwa semua itu bentuk latif Allah kepada dia, ya. Jadi demikian agar kita tidak seperti kebanyakan orang, tidak lalai terhadap kebaikan Allah, maka sadari semua pemberian Allah untuk kemaslahatan kita. Bila itu berupa kenikmatan, syukuri. Bila itu berupa kependeritaan, sabar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik. Kita ke penanya selanjutnya melalui line telepon di nomor 02286862637. Baik, silahkan. Sudah masuk? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu siapa di mana? Dari Bu Nur di Bandung. Oh, Ibu Ya, Nur. silakan, Silakan Bu Ibu Nur. Ya, Ustadz mau tanya tentang membacakan doa untuk yang sudah meninggal, Ustadz. Kalau cucu, Ustadz, cucu ke neneknya itu, Ustadz, mendoakan secara syar'i itu bisa ada efeknya enggak, Ustadz? Yang nomor 2, istri ke suami, itu juga ada efeknya enggak, tuh, Ustadz? Terus kalau misalkan mau mendoakan itu disebutkan namanya si Wulan gitu atau enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doa orang yang masih hidup bagi orang yang sudah mati, baik ada hubungan keluarga ataupun tidak ada hubungan keluarga. Baik ada jasa ataupun tidak ada jasa. Maka sampai, apalagi ada hubungan keluarga seperti cucu ke nenek. Suami ke istri atau istri ke suami. Ya, di atas nenek kita menyebutnya apa? Buyut ya? Buyut. Iya. Jangankan yang ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan keluarga juga ya. Nabi SAW sering berdoa, terutama dalam khutbah Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Enggak ada hubungan keluarga. Termasuk para tabi'in mendoakan para sahabat yang sudah mati mendahului mereka, padahal tidak ada hubungan kekeluargaan. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, orang tabi'in, mereka mendoakan, ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang sudah lebih dahulu meninggalkan kami. Sudah meninggal. Nggak kenal, tidak ada hubungan kekeluargaan. Tapi didoakan ampunan, iya. Termasuk doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Siapa jenazah yang kita sholati? Seringkali nggak kenal. Kita masuk ke dalam sebuah masjid, sholat, ternyata ada pengumuman sholat jenazah. Jenazahnya ada. Oke, mau kenal mau tidak. Jangan sampai, nggak kenal, nggak mau. Jangan begitu, selama dia muslim oke. Dan doa pahala mensolatkan jenazah itu luar biasa, ya. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Kalau ditambah dengan ikut ke pemakamannya 2 qirat. Ya. Nah, doanya adalah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wath-thalji wal bard sampai akhirnya. Itu tidak kenal yang hidup kepada yang mati. Kita umroh, kita haji, setiap ba'da sholat fardu, nyaris selalu ada sholat jenazah. Kita nggak kenal siapa dia. Nah, kalau itu tidak sampai, tidak ada efek, ngapain disyariatkan? Termasuk di dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan semua keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang lain yang soleh. Baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Tidak dikenal. Selama dia soleh, kena tuh doanya. Oleh karena itu ya, doa kita kepada orang yang sudah mati. Termasuk yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Tapi dia punya kebaikan, guru kita, sahabat kita yang banyak membantu selama dia hidup kepada kita, atau bahkan yang tidak ada kebaikan kepada kita, bahkan yang jahat. Ada tetangga jahat terus dengki kepada kita, mati. Kita doakan, ya Allah ampuni dosa dia. Sampai enggak? Sampai insya Allah. Ya, dikabul enggak? Dikabul insya Allah. Apalagi kepada yang ada hubungan kekeluargaan, seperti ke nenek, ke kakek, ke buyut, ke cucu, ke paman, suami dengan istri, apalagi ke anak sendiri, ke orang tua sendiri. Ya, insya Allah ada efek bagi mereka. Ini yang pertama. Yang keduanya, kata Bu Nur tadi, perlu nggak disebut namanya ya?
Boleh disebut, boleh tidak. Karena Allah tahu siapa yang kita maksud. Kalau kita saja tahu siapa yang kita maksud, apalagi Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau disebut, maka itu lebih memastikan, memantapkan doa kita. Boleh dua-duanya. Boleh disebut, boleh tidak disebut. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustadz. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang serupa. Ustadz, adakah dalil zikir dengan menggunakan Asmaul Husna? Dan bolehkah berzikir dengan Asmaul Husna itu tanpa menentukan waktu dan jumlahnya? Silakan. Taib, barakallahu fiik. Adakah apa? Dalil. Zikir dengan memakai Asmaul. Adakah dalil berzikir dengan Asmaul Husna? Iya, banyak. Salah satunya ayat Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki al-asmaul husna. Fad'uhu biha, silakan kalian berdoa dengan asmaul husna itu. Dan doa sudah kita pernah terangkan termasuk bagian dari apa? Dari zikir. Berdoa termasuk bagian dari zikir. Oleh karena itulah maka dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut al-asmaul husna. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga pernah menjelaskan beberapa hadis yang menjelaskan apabila disebut nama Allah yang tertentu di dalam doanya, maka pasti oleh Allah Azza wa Jalla doa itu akan dikabul. Salah satunya adalah Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Siapa yang berdoa dengan menyebut nama keduanya akan dikabulkan oleh Allah. Di antaranya dengan menyebut Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, itu termasuk doa yang lebih mustajab dibanding apabila kita tidak menyebut nama Allah atau Al-Asmaul Husna dalam doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak berzikir hanya menyebut dengan Al-Asmaul Husna aja tanpa berdoa gitu ya, atau tanpa menentukan waktunya? Boleh, selama ya berzikir itu kapan saja, baik ketika berdiri, ketika berbaring, ketika duduk, ya ketika berjalan. Allah menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam surah Al-Imran 191 ya. Ulil albab adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, dalam setiap keadaan. Dibolehkan berzikir, dianjurkan. Termasuk hanya menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna saja tanpa memandang waktu dan tempat. Ya, boleh selama di tempat dan di momen yang tidak terlarang. Adapun di tempat yang terlarang seperti di WC, ya jangan. Di momen-momen yang memang menimbulkan madarat apabila kita berzikir secara keras di sana, ya jangan. Seperti dalam sholat Jumat, khatib lagi khutbah kita berzikir, nggak boleh. Ada kajian, ustaz lagi menjelaskan, ayo kita berzikir. Apalagi keras, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalah suara ustaz, ya jangan, itu madarat, ya. Jadi selama tidak menimbulkan madarat dan dilakukan di tempat yang layak, bagus-bagus saja berzikir menyebut Asmaul Husna. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami mengundang kembali kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa melalui nomor 022 8686 2637. Baik, sudah ada yang masuk, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Siapa Bu, di mana? Dari hamba Allah di Bojong Soang. Iya. Baik, silakan Ibu. Ini Ustaz mengenai musibah. Dengan bertubi-tubinya muncul musibah. Berusaha untuk sabar, tapi pada saat-saat tertentu
jadi merasa cuek aja gitu Ustaz dengan musibah ini. Dikhawatirkan perasaan itu jadi Ustaz tidak menjadi suatu ibadah gitu Ustaz, karena merasa sudah penuh gitu. Jadi cueknya gimana? Musibahnya apa Bu? Biar contohnya jelas. terlalu banyak Ustaz. Jadi inginnya perasaan santai aja dengan musibah itu. Jadi inginnya ingin menjadi ibadah gitu Ustaz. Jangan cuek aja dengan musibah itu. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Nur di Bojong Soang. Bukan Ibu Nur yang tadi. Ibu siapa? Hamba Allah. Hamba Allah di Bojong Soang. Barakallahu fiik. Karena banyaknya musibah dan karena sudah lamanya bertahun-tahun musibah teralami, jadi cuek kepada musibah itu. Bagaimana hukumnya? Tergantung definisi dari cuek itu. Kalau yang dimaksud dengan cuek tersebut adalah dia tidak mengeluh. Dia sudah terbiasa dengan musibah itu, tidak sedih, tidak mengeluh, tidak pesimis, tidak apatis, ya. Tidak terganggu aktivitas sehari-hari, itu bagus. Justru yang dikhawatirkan dari musibah itu sedih terus, pesimis, nangis terus, akhirnya sakit, akhirnya tidak semangat melakukan hal apapun. Itu yang dikhawatirkan dari musibah. Dan sudah saya sering bilang, kesedihan membuat seseorang sedih termasuk target setan dalam menggoda manusia. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan agar orang-orang yang beriman sedih dengan hal itu. Jadi setan berupaya orang-orang beriman itu sedih. Ketika sedih, rapuh tuh mentalnya, imannya. Ketika sedih lebih mudah untuk tergoda, ya. Nah, jadi kalau ada musibah kita cuek dalam arti tidak sedih, tidak pesimis, tidak terganggu lah, terus tetap beraktivitas, tetap produktif, tetap ceria, ya bagus. Kalau yang dimaksud cuek terhadap musibah itu adalah demikian. Tapi kalau yang dimaksud dengan cuek terhadap musibah itu adalah tidak mempedulikan faktor atau efek negatif dari musibah tersebut, nah ini yang keliru, berbahaya. Contohnya sekarang yang kita alami adanya pandemi COVID-19. Musibah bukan? Ya musibah. Lah cuek saja, anggap saja nggak ada. Akhirnya kemana-mana tidak menjaga social distancing, tidak memakai masker, tidak memakai hand sanitizer. Cuek kayak biasa ya, ketemu orang salaman cipika-cipiki ya, keangkot pagege, itu bahaya. Bisa kena nanti ya. Kalau yang dimaksud cuek di sana sampai pada taraf demikian. Jadi walhasil kalau yang dimaksud cuek tadi adalah masa bodoh terhadap musibah dengan arti tidak sedih, tidak terganggu, tetap ceria, tetap giat, tetap aktif beraktivitas hal-hal yang positif, ya itu bagus. Tapi kalau yang dimaksud dengan cuek terhadap musibah itu adalah tidak memperhatikan efek negatif dan tidak mengantisipasi efek negatif dari musibah tersebut, yaitu keliru, salah. Ya, nanti dia akan semakin terpuruk dengan musibah tersebut, tidak mengambil faedah dan tidak menambah kuatnya mental kita. Ya, kalau salah mengantisipasi. Mudah-mudahan ini yang dimaksud oleh ibu hamba Allah tadi ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, kami akan bacakan ke pertanyaan dari pemirsa Hasan TV, Ustadz dari Bontang. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Ummu Azam di Bontang, Kalimantan Timur. Di salah satu ayat dalam Al-Quran yang saya baca, Allah berada di atas arsy.
Tapi di ayat yang lain ada juga bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Bagaimana penjelasan tentang hal ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Ya, dalam setidaknya 7 ayat Allah menyatakan di atas ars, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas ars. Tsumma istawa 'alal ars. Kemudian Allah istiwa di atas ars. Itu ketika menjelaskan zat Allah Azza wa Jalla, keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya. Karena ars itu makhluk Allah yang paling tinggi. Kalau umpamanya ada orang yang bertanya, yang dimaksud di atas itu di mana? Menurut kita di atas itu di atas langit. Di waktu yang bersama menurut orang Amerika di sono kan gitu ya. Itu orang sudah sudah terkontaminasi, sudah terracuni oleh pola pikir yang dilemparkan oleh orang kafir tentang bentuk alam semesta. NASA ya, dengan teori bumi bulatnya itu. Dan teori itu tidak satu-satunya teori. Ada juga banyak yang melontarkan teori bumi ini datar dan seterusnya ya. Sehingga dengan teori bumi datar ini klop dengan ayat dan hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Tapi apapun realisasinya atau kondisi yang sebenarnya, wajib kita meyakini keberadaan Allah di atas arsy, dan arsy Allah merupakan makhluk tertinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi, lebih besar daripada arsy, dan Allah ada di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Ali, yang maha tinggi ya. Itu yang kita baca ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tinggi zat dan tinggi sifat. Ya. Nah, di dalam ayat lain Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ini surah Qaf ya. Kata Allah, wa laqad khalaqnal insan, dan kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata kami. Apa maknanya? Kadang Allah menyebut kata aku, kadang menyatakan kami. Apa maknanya? Bedanya kalau menggunakan kami dalam pelaksananya Allah itu melibatkan makhluknya. Dari kalangan malaikat termasuk menciptakan manusia, melibatkan makhluk nggak? Iya, melibatkan makhluk. Baik makhluk itu manusia gitu ya, suami istri nikah, mengadakan hubungan suami istri, jadi janin, diprosesnya oleh malaikat atas perintah Allah SWT ya. Nah terus wa na'lamu wa tuwaswisu bi nafsi, kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Termasuk para malaikatnya tahu nggak isi hati manusia? Tahu, dicatat. Hadis menyatakan apabila seseorang berencana memiliki niat melakukan kebaikan, maka dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Bila dilaksanakan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu baru rencana sudah dicatat oleh malaikat. Berarti malaikat tahu. Maka kemudian dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia itu dibanding urat lehernya. Kami yang dimaksud bukan zat Allah secara zat. Zat Allahnya tetap di atas arsy. Tapi ilmunya, pengetahuan Allah itu jauh lebih mendalam dari pengetahuan manusia tentang diri mereka sendiri. Apalagi ada malaikatnya. Inilah dikatakan lebih dekat daripada urat leher. Dalam surah Al-Hadid Allah menyatakan, setelah Allah menciptakan manusia ya, menciptakan Allah itu khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Tapi Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar dari tanah. Apa yang turun dari langit, apa yang naik di langit. Dan Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud menyertai di sini bukan secara zat tapi ilmunya. Ilmunya menyertai mereka maknanya mengetahui, melihat, mengawasi. Termasuk juga apa yang ada dalam dada manusia, ilmu Allah sampai, pengawasan Allah sampai. Maka Allah lebih dekat kepada manusia dibanding urat leher mereka sendiri. Pengetahuan ilmu Allah tentang manusia jauh lebih mendalam, lebih tahu daripada manusia itu tentang dirinya sendiri. Baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Kita ya tidak tahu penyakit apa yang ada dalam tubuh kita. Kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, kadar gulanya berapa, dan seterusnya tuh. Seringkali kita nggak periksa, takut bermasalah, kewe susah disugestikan gitu ya. Selama nggak ada keluhan dianggap sehat, padahal mungkin banyak penyakit. Allah mah tahu tuh. Dokter tahu nggak? Tahu sebagian kecil, Allah semuanya serba tahu. Itu yang dikatakan Allah lebih dekat kepada manusia daripada ulat leher mereka sendiri. Pengetahuan Allah, ilmu Allahnya. Tapi zat Allahnya tetap berada di atas arsy ya. Jadi 2 ayat tadi tidaklah saling bertolak belakang. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.